langkahkan kaki di Mentut ini ya juga Mas Tanto kan gitu kan. Jadi Mas Tanto itu wah tidak ngomongin nanti malah kacau. Udah gagal fokus. Jadi apa ya, Lima Gunung saya senang banget bahwa sampai hari ini sangat aktif, produktif, dan saya selalu berdoa bahwa berkesenian di Magelang ini tetap harus selalu ada ruang-ruang budaya yang terus bergerak. Termasuk Pak Kris membuat Kampung Semar juga saya berharap sekali bahwa itu akan menjadi ruang budaya yang produktif. Tulus sekali. Borobudur ini membutuhkan banyak ruang-ruang yang akhirnya itu akan menjadi sebuah kawasan yang ketika nenek moyang dulu kita bangun Borobudur juga tentunya Borobudur diakui di dunia. Sampai hari ini pun bangunannya tetap diakui di dunia. Dan anak cucu pembuat Borobudur, kita orang Magelang ini juga bisa nunjukin ke dunia bahwa kita produktif, kita kreatif, itu penting kan gitu. Hanya memang mungkin dunia seni rupa, saya berterima kasih sama Mas Tanto tentunya karena dulu dikenalkan Pak Hidayat, Pak Onjit, dan akhirnya saya yang sekolah hanya SMP tetapi madrasah sanawiyah, tapi saya bisa alhamdulillah dalam 10 tahun menggelar pameran itu lebih dari 60 kali, dan itu tanpa disubsidi pemerintah, dan mungkin 5% lah, jadi 95% kita bergerak sendiri, ada KSBI itu. Dan, walaupun pandemi ini akhirnya juga kita tumbang karena agenda setahun 6-7 kali kegiatan pameran baik internasional maupun nasional, tapi ya akhirnya kita harus berhenti. Makanya Pak Kris juga nanti di Borobudur ini harus kita bareng-bareng Pak Kris, jadi enggak supaya jangan Pak Kris nanti berdiri sendiri jadi sendiri gitu ya kan. Biar Umar bin Khattab dan enggak, saya sebetulnya secara pribadi dekat lah dengan semuanya dan ingin bahwa memang Borobudur ini muncul pribadi-pribadi yang betul-betul mengeksplor Borobudur, tidak hanya sebagai kalau sementara ini memang di Borobudur cenderung semua ngomongin bagaimana tentang ekonomi, tentang kesejahteraan, tapi nilai-nilai budaya Borobudur sebagai sumber inspirasi itu juga akhirnya hilang. Berapa hari yang lalu saya diundang dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang pengelolaan kawasan destinasi atau apa itu. Mereka menanyakan tentang bahaya bencana. Jadi dari PHPI, PHRI, kemudian ada pedagang asongan diundang. Saya termasuk mewakili pelaku seni mungkin gitu diundang. Saya menyampaikan gini Pak Kris, Mas Tanto, ketika mereka teman-teman yang lain ngomong tentang bencana Merapi yang akhirnya Borobudurnya ditutupi terpal, kemudian justru itu juga tidak baik karena beberapa bulan ketika dibuka juga muncul lumut-lumut baru ternyata di situ kan. Kemudian tentang longsor, tentang gunungan menoreh ini. Tapi saya mungkin berbeda. Waktu itu saya bilang bahwa Borobudur ini sebetulnya ada pengelolaan yang menurut saya masyarakatnya itu ditinggalkan. Jadi ketika Balai Konservasi itu bicara tentang pelestarian, tetapi mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan hanya bagaimana candi itu awet, pembatasan kunjungan yang sehariannya mungkin
nanti dalam prakteknya itu mungkin tidak lebih dari 1.200 orang. Kemudian padahal dalam 1 tahun kita tahu sebelum pandemi itu hampir 4 juta. Jadi kalau dibatasi 1.200 orang, nanti ekonomi masyarakat juga pasti akan terkena imbasnya, karena otomatis sisa dari pengunjung itu kalau ke candi tidak boleh naik ya ngopo kan gitu kan. Kemudian mereka punya program digitalisasi, nonton candi lewat internet atau disiapkan di sana, ngapain ke Borobudur, di rumah aja bisa kan gitu kan, logikanya kan gitu. Kemudian saya juga bilang bahwa di taman wisata dalam penjara itu, pagar itu kan ada taman wisata yang mengelola bagaimana mereka menjual Borobudur dengan tiket supaya dapat duit sebanyak-banyaknya. Balai konservasi ngopeni candi ben awet ora rusak untuk anak cucu ke depan, tapi masyarakatnya sama sekali tidak diambil. Karena selama ini kita tahu, bahkan mungkin dalam hampir lebih dari 26-27 tahun ya Mas Ranto saya di sini, kunjungan tamu negara itu baik Prime Minister, Presiden, bintang film kelas dunia, seniman nggak pernah dilibatkan, tokoh masyarakat nggak pernah dilibatkan. Jadi Candi Borobudur itu hanya milik Balai Konservasi, PT Taman Wisata, teman-temannya Pak Kris, polisi dan tentara. Jadi seniman, tokoh masyarakat, Pak Lurah, budayawan nggak pernah dilibatkan. Kita tahunya cuma dari TV. Kalau Mas Tanto yakin pasti. Sebentar Pak Mar. Bagian konjo godhong. Itu ya orang mudeng. Nah itu. Makanya saya sedih. Karena apa? Kita masyarakat tahunya ya di TV. Oh, kemarin ada kunjungan Ratu Inggris misalnya, atau Pangeran Charles atau apa kan gitu kan, atau Obama. Sementara rohnya Borobudur itu ada di tokoh-tokoh masyarakat kayak Mas Tanto, Pak Coro, Pak Kris mungkin kan gitu kan. Jadi kalau jadi ini menyedihkan. Makanya kemarin ketika di forum itu saya bilang ini bencana karena Borobudur semakin jauh dari masyarakatnya sendiri. Jadi disibukkan dengan ego masing-masing. Pak Coro dengan ruwat-rawatnya yang ya semua ngopeni kuwi wae, padahal orang Borobudur sendiri yang mungkin nggak ngerti ruwat-rawat itu apa, karena mereka juga cari ekonomi sendiri kan gitu kan. Kemudian saya pun juga demikian, mungkin ngomong pameran golek duit payu wis kan gitu aja. Tapi keberadaan Borobudur ini yang sebetulnya rohnya itu ada di masyarakatnya ini juga ada perhatian, dan akhirnya nanti akan hilang. Bahkan kita tahu di Borobudur itu tidak ada monumen yang memberikan informasi bahwa di Borobudur itu ada tokoh-tokoh. Penemu Borobudur itu sebenarnya siapa, yang merestorasi siapa, itu kan mungkin kita bisa lihat di smartphone, di apa, informasi bisa, tetapi di Borobudur sendiri itu tidak ada. Nah ini kan penting. Kalau untuk 50 tahun ke depan kan harus ada monumen yang mencatat Mas Tanto, Pak Coro, mungkin kan gitu kan. Jadi orang tahu. Kita Pak Yakub Utomo lahir di Borobudur, ada Pak Budiarjo. Bahkan yang menyedihkan kadang Pak Parno yang mendokumentasikan Borobudur itu dari pojok paling bawah sampai puncak stupa, itu dokumentasi foto Pak Parno itu menjadi rujukan fotografer Indonesia bahkan internasional. Tapi Pak Parno terkenalnya Pak Parno nasi goreng, bukan Pak Parno fotografer, kan gitu kan. Dan masyarakat Borobudur tidak ada yang tahu, apalagi Magelang pasti hanya orang-orang tertentu. Dan ini kemarin ini saya sampaikan ini bahaya bencana. Makanya adanya BLU Pak Jaro. Nah ini tentunya Badan layananmu. layanan. Jadi nanti mungkin Borobudur itu harapannya satu pintu, satu ya. Enggak. Nah ini Pak, harapannya Pak Kris harus ikut menyuarakan itu kalau bisa, supaya ada tokoh kayak Mas Tanto mungkin atau yang lainnya yang memang punya kemampuan untuk bisa
mengedukasi atau terlibat di situ itu penting banget menurut saya. Karena kalau kita ngomong Borobudur sekarang dengan infrastruktur yang luar biasa mungkin nilai triliun kan gitu kan. Tapi kadang-kadang saya lihat juga konyol. Itu pembangunan seperti itu tanpa ada riset atau penelitian mendalam. Jadi sampai Brongsolan sampai sana kan gitu kan. Misalnya dibangun trotoar yang ada untuk orang tunanetra. Itu loh. Kan fungsinya itu sebetulnya tunanetra arah lewat rono ya sopo kan misalnya kan gitu kan. Ini biaya miliaran. Kalau mungkin dari pasar Borobudur ke Candi di ono jalur itu mungkin masuk akalan gitu kan. Wah, tapi tekan desa di lokal kayak itu ngopoan gitu kan. Nah itu proyek. Jadi mungkin kalau saya kembali ke dunia seni rupa saya sangat senang dan alhamdulillah sampai hari ini juga tetap melukis kayak Pak Kris kan gitu kan. Dan pamerannya besok kapan juga nggak tahu, mungkin suatu saat saya pameran berdua dengan Pak Kris ya bisa. Pak Kris kode keras sih kan. Ya kan Kode keras. Dan PJ. Ya yang payu wong teman Pak Kris hebat-hebat kan. Nanti nyumbang 5 gunung. Sip. Nah itu mungkin itu, jadi sedikit cerita saja. Dan saya tetap bangga, senang menjadi bagian masyarakat Magelang yang penuh dinamika, berkesenian, tetap asik dan hidup, dan sampai kapanpun kita tetap akan selalu berkarya kan gitu kan. Dan mungkin Desember saya dengan teman-teman juga ingin buat mungkin art corner atau apa di Borobudur, karena kita juga tahu di Boali itu ada pasar Sukawati ya. Nah, mungkin di Borobudur belum ada Pak Kris, ini minta masukannya Pak Kris juga, nanti kita ada ruang yang kita buat mungkin kayak seperti itu. Jadi ini juga pemikiran karena ada pandemi, jadi pandemi juga ternyata kita harus bolak-balik apapun lah supaya itu jadi rezeki bagi masyarakat. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Yang Jadi